Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Kembali lagi ke Ejal Channel. Pada pertemuan kali ini kita sedang melakukan namanya penyepraian, di mana penyepraian yang kita lakukan khususnya untuk tanaman cabai. Nah, kali ini penyepraian kita lakukan didasarkan berlatar belakangan karena kondisi hujan yang terjadi kembali ya untuk saat ini, sehingga kita harus melakukan penyepraian. Dan yang jelas patek yang berada di tanaman cabai kami masih ada ya, sehingga kita harus spray agar tanaman cabainya, buah cabainya tidak terserang patek ya, biar lebih tidak menekan penyebarannya ya kan kawan, semacam itu. Dan di sisi lain musim penghujan semacam ini kan kawan ya, itu menjadikan beberapa tanaman kita itu rontok ya buahnya semacam itu. Dan yang jelas kita harus melakukan pencegahan agar buah tersebut tidak rontok dan selalu kuat. Nah, untuk pencegahannya kita menggunakan ini kan kawan, jadam sulfur ya. Ini jadam sulfur yang dimana kita manfaatkan nantinya sebagai bahan baku pencegahannya. Ini itu kita buat sendiri. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan namanya Boostop. Nah, menggunakan Boostop semacam ini kan kawan, penggunaannya cukup sederhana ya. Ini tujuannya adalah memacu buah, dan yang jelas ini kan kawan, tujuannya untuk mengurangi rontok ya. Dan di sini kandungannya sudah tertera kandungan dari Boostop itu sendiri. Dan penggunaannya kurang lebih ini ada 1 gram ya untuk per liter air. Berarti kita kalau 15 liter kita menggunakan kurang lebih 3 sendok makan kan kawan, semacam itu ya. Biasanya 1 sendok makan itu kurang lebih 5 gram ya kan kawan, semacam itu. Dan ini penggunaannya setiap 1 minggu sekali. Tujuan kami menggunakan ini yaitu untuk mencegah terjadinya rontok, karena kami kemarin sudah mengalami yang namanya buah itu rontok kan kawan ya. Kalau buah itu rontok itu sebenarnya kita ya rugi kan, karena apa? Karena buahnya masih hijau rontok ya, atau bunganya atau pentilnya ya kan kawan, yang masih kecil-kecil itu buahnya itu rontok, sehingga yang terjadi adalah pembentukan buah itu kurang bagus, dan yang jelas hasilnya menurun kan kawan. Nah, untuk Boostop itu sendiri ya, karena kita menggunakan tangki kurang lebih 15 liter ya semacam ini, itu kita gunakan cara penggunaannya dengan menaburkan 3 sendok Boostop ke tempat pengenceran terlebih dahulu ya. Agar apa kan kawan? Agar nantinya kalau kita berikan di tempat pengenceran itu nantinya harapannya Boostop ini bisa tercampur homogen dengan air kan kawan ya. Kalau tercampur dengan air bisa homogen, nanti lebih penyerapannya lebih mudah ya kepada tanaman di saat nanti tanaman melakukan proses namanya fotosintesis. Dan yang jelas Boostop ini kita lakukan penyemprotan seminggu sekali, dan Boostop ini kita encerkan terlebih dahulu. Ini nantinya kalau kita encerkan semacam ini ya, itu penyerapannya dalam bentuk cair, dan itu nantinya kalau tidak salah itu masuknya lewat stomata ya kan kawan, semacam itu ya. Nanti mau dikoreksi ya kan. Yang jelas lewat bagian lubang tanaman yang berada di bagian atas ya. Ini karena metodenya dengan cara dispray.
Ya, setelah dicairkan semacam ini, nantinya kawan-kawan bisa mencampurkan dengan 15 liter air ya, full 15 liter air itu kita campurkan dan kita berikan kepada tanaman semacam itu kan kawan, dengan cara dilakukan penyapraian semacam ini. Dan ini saya saranin penggunaan ini dilakukan dengan cara penyemprotannya itu lebih pada waktu awal pembungaan ya, atau awal terbentuknya buah, itu lebih bagus kan kawan. Nah, kalau sudah terbentuk buah ya tidak masalah kita gunakan, tapi ini kan lebih baik untuk mencegah agar buah itu tidak rontok ya kan semacam itu. Nah, ini nantinya lebih baiknya dilakukan secara mandiri ya kan kawan. Mandiri dalam artian jangan dicampur dengan yang lainnya agar maksimal kan kawan dalam penyerapan ke tanamannya ya, agar lebih maksimal dan nanti tanaman juga bisa maksimal ya dalam melakukan fungsi untuk mengantisipasi, fungsi obat ini untuk mengantisipasi rontoknya buah semacam itu kan kawan, dan memacu namanya pembuahan. Nah, setelah semacam ini kita campurkan, kita masukkan ke dalam sprayer ya kan sprayer ya macam ini. Setelah sekiranya sudah kayak gini baru kita fullkan ya. Ini kan masih kondisi kurang lebih 5 literan 5 liter kurang kan 5 liter kurang. Nanti ini airnya hingga full semacam ini ya 15 liter baru kita spraykan ke tanaman. Nah, inilah tujuan kita sharing pada teman-teman agar tanaman cabainya biar tidak rontok. Teknik dalam melakukannya semacam ini kan kawan, dalam pencairan dan nantinya yang jelas ini kita berikan pada tanaman agar tidak rontok dan buahnya lebat semacam itu. Dan ini kita lakukan setiap seminggu sekali, kita berikan pada waktu pagi hari ataupun sore hari. Yang jelas penyepraiannya 1 kali dalam waktu kurang lebih 1 minggu semacam itu. Dan untuk harganya sendiri ini kemarin kita kurang lebih ya kan saya lupa, ini kurang lebih 20 ribuan ya, entah 25 maupun 20 atau berapa ya kan 20 ribuan, enggak sampai 30, kurang lebih semacam itu. Dan ini saya rasa kita menggunakan ini saja menurut kami itu sudah cukup ya kan kawan dalam melakukan budidaya cabai agar cabainya tidak rontok. Nah, itu kan informasi mengenai tentang bagaimana cara mencairkan dan nantinya cara melakukan ya aplikasi penguat buah untuk tanaman cabai ke tanaman cabai ya. Stop ya, penguat buah untuk kepentingan tanaman cabai agar tidak rontok dan tidak mudah berjatuhan buahnya, dan jelas untuk memacu buah juga kan kawan. Oke kan kawan, itu sedikit informasi mengenai cara pengenceran dan manfaat dari kita pemberian penguat buah. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jika ada kekurangan jangan digunakan, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.